Rumah Bu Rosna berada di dekat dengan hutan belantara. Dan Bu Rosna sudah terbiasa dengan kehidupan yang sunyi senyap. Dia tinggal bersama 2 orang putrinya yang masih kecil-kecil. Malam itu, suami Bu Rosna belum pulang dari menggarap sawahnya. Antara rumah dan sawah itu letaknya harus berjalan kaki sekitar 30 menitan baru sampai dengan sawah itu. Dan Bu Rosna sendiri tidak akan tidak akan menyuruh suaminya pulang karena suami Bu Rosna seorang yang sangat-sangat pekerja keras. Dan Bu Rosna pernah menyampaikan pesannya kepada suaminya untuk tidak terlalu pulang malam ketika menggarap sawahnya. Suaminya selalu membalas dengan, "Aku ingin menggarap ladang dan sawahku sampai semua benar-benar selesai baru aku pulang." Dan Bu Rosna tidak ada kata lain untuk selalu mengiyakan apa yang jadi ucapan suaminya itu. Dan malam itu banyak nyamuk di rumah Bu Rosna. Karena rumah Bu Rosna ini terbuat dari dari anyaman bambu gitu loh. Jadi nyamuk itu masih bisa keluar masuk dari lubang bambu. Dan Bu Rosna ini tidak ingin membuat anaknya tidak bisa tidur karena gigitan nyamuk malam itu yang luar biasa. Lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Bu Rosna akhirnya ketika anaknya sudah tertidur, Bu Rosna baru berani meninggalkan anak-anaknya. Bu Rosna setelah mengamati anak-anaknya sudah tertidur pulas dan yakin mereka tidak akan bangun lagi, maka Bu Rosna berjalan menuju warung langganannya. Dia ingin mencari obat nyamuk bakar. Dan entah kenapa malam itu Bu Rosna itu diajak cerita sama pemilik warung. Pemilik warung ini adalah orang terkaya di desa itu. Pemilik warung itu punya 2 sapi dan beberapa ekor kambing yang kadang-kadang menyuruh suami Bu Rosna untuk mencarikan rumput. Dan Bu Rosna pun berkata kepada sang pemilik warung bahwa ia harus segera pulang. Ia takut anaknya akan segera terbangun begitu menyadari keberadaannya tidak ada di tempat tidur. Entah kenapa Bu Rosna merasa gelisah malam itu. Tiba-tiba di rumah anak-anak Bu Rosna melihat sesosok bayangan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sosok makhluk yang seram dan mengerikan. Badannya besar, gelap, dengan mata yang melotot memperhatikan pada putri Bu Rosna. Dan putri Bu Rosna ini merasa kayak ketakutan gitu loh. Mereka tidak sadar atau mereka memang selama ini tidak pernah tahu bahwa di rumah itu memang ada penunggunya, karena rumah ini dekat dengan hutan. Kadang-kadang Bu Rosna juga pernah cerita ke suaminya kalau dia sering melihat penampakan-penampakan di rumah itu. Tapi Bu Rosna selalu menghiraukannya, selalu menganggap itu semua pasti ada masanya gitu. Pasti semua orang pasti pernah mengalami penglihatan atau penampakan-penampakan seperti itu. Dan makhluk besar ini cuma memperhatikan putri Bu Rosna dengan seksama, seolah
dia diam di situ saja, tapi matanya terus mengawasi gitu loh. Dan namanya juga anak kecil, melihat sesosok makhluk seram itu, mereka tuh ketakutan gitu, takut luar biasa, dan merasa anak pertama Bu Rosna ini merasa ketakutan yang luar biasa. Dia sampai menutup matanya untuk bisa terpejam sambil baca-baca doa yang biasa Bu Rosna lakukan ketika Bu Rosna melihat makhluk-makhluk seperti ini. Dan putri pertama Bu Rosna ini usianya sekitar 5 tahunan, dan dia punya adiknya masih tertidur pulas di sebelahnya. Adiknya berkisaran umur 3 tahun ya. Dia berusaha membangunkan adiknya, tapi takut nanti adiknya akan menangis keras gitu loh, membuat makhluk itu akan semakin menarik perhatian, pikir putri Bu Rosna. Putri Bu Rosna ini berharap ibunya segera pulang dan bisa menyelamatkan dari pandangan makhluk yang menyeramkan itu. Tapi entah kenapa Bu Rosna tidak juga nampak. Anak ini semakin ketakutan karena makhluk itu sudah dia baca-baca doa, tapi makhluk itu tidak juga menghilang dari tempat dia menampakkan dirinya gitu. Jadi anak ini benar-benar ketakutan, keringat dingin sampai bercucuran, dan anak itu tuh secara tidak sengaja itu matanya itu secara tidak sengaja menatap ke makhluk tinggi besar itu. Matanya merah nanar, dan anak itu sebenarnya tidak ingin memperhatikan, tapi entah kenapa pandangan matanya tertuju ke situ. Terus entah kenapa dia memperhatikan juga postur tubuhnya yang tinggi besar dengan badan yang berbulu. Anak itu dia sebenarnya tidak ingin memperhatikan, tapi entah kenapa matanya selalu tertuju ke situ terus gitu loh. Sampai dia berusaha komat kamit baca doa, tapi tetap aja makhluk itu masih ada di situ gitu loh. Dan tak berapa lama akhirnya Bu Rosna pulang. Tapi anak itu masih melihat penampakan makhluk itu di situ. Terus Bu Rosna tidak langsung menghampiri putrinya karena waktu itu kamar tidur Bu Rosna dan putrinya itu tertutup kelambu gitu loh. Kelambunya juga udah kusem gitu, udah belang-belang, udah agak-agak gelap karena sering dinyalakan obat nyamuk bakar sehingga meninggalkan bekas-bekas asap yang menghitam di selambu itu. Dan selambu itu hampir setahun dipakai Bu Rosna dan putrinya dan belum pernah diganti atau dicuci gitu, karena itu merupakan kelambu satu-satunya yang melindungi mereka dari nyamuk. Dan ketika Bu Rosna menyalakan obat nyamuk bakar di tempat dimana putrinya melihat penampakan makhluk tinggi besar itu, Bu Rosna merasakan bulu kuduknya berdiri gitu loh. Bu Rosna langsung mengucapkan astagfirullahaladzim. Bu Rosna langsung baca-baca doa gitu loh. Bu Rosna merasa kalau memang di tempat itu ada kayak tidak biasa gitu loh. Bu Rosna merasakan bulu kuduknya berdiri gitu loh. Terus Bu Rosna merasakan aliran darahnya itu kayak cepet banget, terus jantungnya berdebaran. Bu Rosna memang sering merasakan ketika ada kehadiran makhluk-makhluk yang seperti itu yang Bu Rosna bikin seram itu. Bu Rosna kadang-kadang merasa masih juga ketakutan meskipun Bu Rosna sering sekali mengalami hal itu, apalagi rumah mereka itu dekat dengan hutan. Jadi tidak mustahil Bu Rosna dan keluarga itu sering banget melihat penampakan. Apalagi ketika Bu Rosna harus pergi ke kamar mandi yang kamar mandinya itu di luar rumah, dan mereka itu harus berjalan 2-3 menit untuk sampai ke kamar mandi itu, dimana kamar mandi itu gelap banget, tidak ada lampu penerangan sama sekali. Dan airnya itu kalau malam itu kadang-kadang juga habis. Bu Rosna jadi harus menimba air dari sumur untuk diisikan ke kamar mandinya untuk suaminya mandi ketika selesai pulang dari
sawahnya, dan itu sering kali Bu Rosna lakukan ketika malam sekitar jam 7 atau jam 8 setelah putri mereka tidur. Bu Rosna baru menimba air di sumur untuk menyiapkan bekal suaminya mandi. Dan entah kenapa Bu Rosna malam ini terlihat dia merasakan ketakutan yang sangat tidak wajar dibanding malam sebelumnya. Dan Bu Rosna itu hampir kaget luar biasa melihat putrinya itu kayak matanya itu kayak hampir mau keluar gitu, melotot dan pucat gitu loh, badannya pucat. Bu Rosna tidak menyadari kalau putrinya dari tadi tuh udah bangun gitu. Dia langsung mengusap wajah putrinya, menyibakkan rambutnya, dan dia bertanya dengan putrinya, "Apa yang kau lihat, Dok? Ibu di sini." "Bu, aku takut. Aku melihat makhluk itu ada di depanku." "Sudah, Nduk, jangan takut. Mereka tuh juga punya dunia sendiri. Yang penting kita itu nggak mengganggu mereka. Ibu juga sering melihat penampakan seperti itu. Yang penting kamu jangan lupa baca-baca doa." "Tapi Bu, aku baru kali ini melihatnya." "Iya, itu mungkin karena kamu terlalu takut. Atau mungkin makhluk itu berniat baik. Mereka ingin melindungimu sementara ibu beli obat nyamuk bakar." Tapi entah kenapa putri Bu Rosna itu sangat-sangat ketakutan. Jadi ibunya berusaha menenangkan gitu loh. "Bu, aku tidak mau ibu pergi ke warung lagi. Tolong peluk aku, Bu. Peluk aku, Bu. Peluk aku. Jangan sampai dilepas. Aku sangat takut." Akhirnya Bu Rosna ini memeluk putrinya dan menidurkannya, tapi sampai pagi pun putrinya tidak tidur. Akhirnya malam itu suaminya tidak pulang seperti biasanya. Suaminya ternyata selesai mandi tidak langsung masuk rumah. Suaminya begadang dan tidur di dekat pohon asem yang ada di depan rumah Bu Rosna. Di situ kan ada balai-balai. Mungkin kalau ketika suaminya itu pulangnya sudah kemalaman atau apa gitu, pasti dia tidak berniat membangunkan Bu Rosna yang sedang ngelonin anaknya gitu loh ya. Jadi suaminya ini tidur di balai-balai di dekat pohon asem besar yang ada depan rumah mereka. Dan suaminya ini juga kerap melihat penampakan-penampakan yang wirawiri di sekitar rumah mereka, dan menurut suaminya itu sudah biasa gitu loh. Apalagi mereka tinggal di hutan dimana kiri kanan tidak ada tetangga, belakang juga kamar mandi, sumur, hutan lagi, samping kiri kanan juga masih hutan belantara gitu loh. Jarak antara rumah Bu Rosna dengan tetangga lainnya itu jaraknya tuh jauh gitu loh. Jadi samping-samping rumahnya tetangga Bu Rosna juga ada yang ada tetangganya, ada yang cuma ada 1-2 tetangga. Jadi kebanyakan penduduk di situ tuh masih sangat apa ya, penduduknya itu masih sangat jarang, karena tidak semua orang itu suka tinggal di hutan gitu. Apalagi di tempatnya Bu Rosna ini terbilang hutannya sedikit angker gitu deh. Jadi orang-orang yang sudah tahu cerita atau mitos di tempat Bu Rosna itu mereka memilih untuk tidak tinggal di situ gitu loh. Apalagi mereka yang memiliki ketakutan atau apa yang ketakutan yang berlebih, mereka memilih untuk lebih mengamankan diri untuk tidak tinggal di hutan yang agak angker gitu loh. Dan malam itu juga Bu Rosna juga nggak bisa tidur gitu. Akhirnya keesokan paginya Bu Rosna ini bertanya kepada suaminya, "Pak, semalam aku sama anakmu melihat penampakan ya, sesosok yang Bapak biasa lihat itu." "Oh itu Bu, ya itu sudah biasa," kata suaminya. "Mungkin mereka ingin apa ya, menunjukkan keberadaannya," kata suaminya. "Sudah Bu, jangan takut, yang penting kita baik-baik saja dan selalu sering doa, sering sholat, ajak anak-anak untuk sering mengaji sehabis maghrib Bu. Jangan biasakan tidurnya maghrib-maghrib atau tidurnya terlalu larut malam," kata suaminya. "Baiklah Pak." Bu Rosna akhirnya bilang pada anaknya untuk membiasakan mengaji selepas maghrib gitu loh. Akhirnya mereka sering mengadakan
mengaji selepas maghrib, dan penampakan ini seminggu kemudian tidak ada penampakan seperti ini lagi. Tapi di lain waktu Bu Rosna ini melihat penampakan di kamar mandi, sosok wanita yang berbaju putih gitu loh. Anaknya juga melihat. Anaknya waktu itu sempat menjerit, dan akhirnya Bu Rosna menenangkannya dengan baik. Dan akhirnya lama kelamaan karena seringnya melihat penampakan seperti itu, Bu Rosna dan anaknya ini menjadi kayak kebal gitu. Bukan kebal dalam artian mereka sudah tidak takut lagi, tetap juga mereka masih takut, tetap juga mereka masih kadang-kadang juga merasa kayak nggak kuat gitu melihatnya gitu. Tapi mereka mungkin sudah terbiasa tinggal di daerah yang serem, jadi mau tidak mau gitu loh, mereka harus membiasakan diri, meskipun sebenarnya mereka tidak ingin mengalami hal yang kejadian yang horor berulang-ulang gitu. Sebenarnya mereka juga tidak mau, tapi mereka tidak punya pilihan untuk pindah ke tempat yang lain karena suami Bu Rosna juga memiliki sawah dan ladang di tempat itu, dan suami Bu Rosna juga sangat berhasil dengan sawah dan ladangnya gitu loh. Pokoknya di situ tuh suami Bu Rosna itu merasakan pekerjaannya itu baik-baik saja gitu loh. Nah ya, namanya Bu Rosna ini kan orang dusun, orang desa gitu loh. Jadi mau tidak mau dia mengikuti suaminya, di mana di situ mata pencarian, maka disitulah mereka tinggal gitu. Jadi itu sudah jadi sudah jadi kayak ketetapan Bu Rosna untuk tinggal di tempat itu selamanya, selama mereka masih bisa mendapatkan kehidupan di tempat itu gitu.